Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan metode lain yang juga digunakan untuk memperbaiki kualitas citra, gitu ya. Kalau kemarin Anda sudah belajar filter-filter, ya, bagaimana kemudian filter itu mengurangi noise, menghilangkan noise, atau kemudian memperbaiki dari hasil segmentasi, ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, ada teknik lagi yang untuk memperbaiki tingkat kecerahan dan juga kontras dari sebuah citra. Jadi ketika Anda ngambil gambar gitu ya, kadang misalkan Anda ambilnya malam hari atau sore hari yang cenderung warnanya kan gelap semua. Nah, kalau gelap semua kan deteksi objeknya kan susah. Ya, sama halnya kalau kemudian Anda ngambil gambarnya di siang hari, di mana rata-rata nilainya adalah tinggi semua, kan gitu, nilai RGB-nya tinggi-tinggi semua. Maka kemudian Anda akan mendapatkan gambar yang terlalu terang, atau ada kalanya tidak brightness-nya, tapi kontrasnya. Ya, jadi seperti yang gambar di sini, Ibu tunjukkan beberapa contoh gambar yang brightness-nya bermasalah gitu ya, yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, kalau yang gambar A ini adalah gambarnya terlalu gelap, sehingga detail objeknya kan nggak kelihatan. Mau disegmentasi kayak apa juga susah kan gitu ya. Kemudian terlihat dari ciri-ciri histogramnya. Jadi kalau gambar RGB, Anda konversi ke grayscale, kemudian dicatat histogramnya, dibuat dalam bentuk histogramnya, maka kemudian terlihat nilai intensitasnya ini ngumpul di yang kecil-kecil ini. Nilainya kecil-kecil di sini. Gitu ya. Itu gambar yang terlalu gelap. Sebaliknya, kalau gambar Anda terlalu terang, ngambilnya di cahayanya terlalu bright gitu ya, terlalu terang sekali. Maka kalau Anda konversi dari RGB ke grayscale, kemudian dicatat histogramnya, rata-rata ngumpulnya di nilai tinggi semua sini. Ngumpulnya di atas ini lah. Nilainya ini kan 0 sampai 255. Ya, maka di sini nilainya cenderung ngumpulnya di yang angka tinggi-tinggi semua. Nah, selain brightness yang bermasalah, kadang kontrasnya yang bermasalah. Jadi kalau gambar yang C ini, nah kalau gambar yang C ini adalah dia kontrasnya rendah sekali. Jadi mau deteksi tepian juga susah kan, karena tidak intensitasnya kan kita harus mencari lonjakannya kan, nggak ada lonjakannya, kita nggak bisa deteksi tepiannya kan gitu. Ciri-cirinya kalau Anda buat histogramnya maka ngelumpuk gini ya, tapi di tengah. Nah, ini kontrasnya kurang. Sebaliknya ada kalanya kontrasnya terlalu tinggi. Dari cahaya tertentu maka kontrasnya terlalu tinggi. Ini sama juga. Kalau Anda buat deteksi tepi maka akan muncul bukan tepian yang akan terdeteksi sebagai tepi gitu ya. Misalkan Anda sebenarnya mau fokusnya ke rumah ini misalkan. Tapi karena kemudian di sini detailnya terlalu berlebihan kontrasnya sampai si jendela-jendela ini juga terdeteksi sebagai tepi, kan kurang bagus juga. Ya, kalau gambar kontrasnya terlalu tinggi, maka ciri-ciri dari si histogramnya adalah nyebar kayak gini. Kecil-kecil tapi nyebar semua di nilai range grayscale 0 sampai 255 gitu ya. Jadi itu beberapa berapa gambar yang perlu diperbaiki sebelum Anda proses lebih lanjut yang bermasalah di histogramnya, mempengaruhi brightness dan juga kontrasnya. Nah, ada banyak metode, cuman Ibu jelaskan yang dasarnya dulu ya. Jadi metode lain biasanya adalah turunannya atau pengembangan dari metode ini. Nah, teknik yang sering digunakan untuk memperbaiki citra dengan brightness dan kontras yang bermasalah itu disebut dengan histogram equalization. Jadi yang memang kita urusi adalah histogramnya. Kita equalkan. Tujuannya metode tersebut adalah untuk mengequalkan, meratakan supaya histogramnya ini merata bagus. Kontrasnya ya cukup, brightness-nya ya cukup gitu ya. Ini metode yang paling dasar. Ada ini kan histogram equalization, adalah ini sifatnya global ya. Jadi nilainya adalah satu gambar itu perlakuannya sama semua. Itu disebut dengan histogram equalization. Nah, ada lagi teknik pengembangan yang bisa Anda pelajari sendiri gitu ya. Namanya adalah Clahe. Nah, nanti coba Anda
browsing ya, tidak Ibu jelaskan sekarang. Ini sebenarnya histogram equalization sama, cuman dia sifatnya lokal. Per subpixel akan dia lakukan histogram equalization. Mana yang metode yang paling bagus? Tentunya memang kalau Clahe lebih detail ya, tapi tentu saja komputasinya kan tinggi. Kita sebagai engineer kan harus memikirkan trade-off. Kalau pakai histogram equalization sudah cukup, ya sudah nggak perlu di advance lagi karena akan makan komputasi kan gitu. Ya, jadi pasti harus dipikirkan secara engineer, kita harus memikirkan rekayasa kebutuhan kita seperti apa sehingga pemilihan metode juga ada dasarnya. Oke, jadi Ibu hari ini akan menjelaskan yang histogram equalization saja sebagai dasarnya gitu ya. Nah, caranya seperti apa Ibu jelaskan di video berikutnya. Oke.